Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan memulai pembahasan mengenai SEM, Scanning Electron Microscope. Karena pembahasan di bagian ini cukup panjang, maka akan dibagi menjadi beberapa video. Berikut adalah video pertama. Di sini kita akan mempelajari struktur dan cara kerja dari SEM. Gambar di sebelah kiri menunjukkan diagram skematik dari SEM. Elektron dihasilkan oleh elektron gun, kemudian ditembakkan melalui vacuum chamber ke arah sampel. Condenser lens dan spray aperture berfungsi untuk memfokuskan berkas elektron menjadi sebuah titik di permukaan sampel, seperti yang bisa dilihat pada gambar di sebelah kanan. Pada objective lens terdapat deflection coil untuk raster atau scanning beam, sehingga berkas elektron dapat berjalan menyusuri seluruh area yang diamati. Selama menyusuri sampel, berkas elektron berinteraksi dengan sampel, kemudian berkas hasil interaksi tersebut ditangkap oleh detektor. Pada gambar ini, dapat dilihat interaksi antara berkas elektron dengan sampel. Apabila sampel cukup tipis, maka berkas elektron yang datang akan mampu menembus sampel dan menghasilkan berkas seperti inelastic scattering dan elastic scattering. Berkas yang menembus sampel ini akan banyak dimanfaatkan untuk analisis pada TEM. Sedangkan apabila sampel cukup tebal, maka berkas elektron tidak mampu menembus sampel tersebut dan akan berinteraksi dengan sampel untuk menghasilkan beberapa berkas yang lain. Contohnya di sini adalah secondary electron, backscattered electron, karakteristik X-ray, dan Bremsstrahlung. Perlu diperhatikan interaction depth pada setiap berkas itu masing-masing berbeda. Untuk berkas secondary electron dihasilkan dari interaction depth sekitar 5 nanometer. Untuk backscattered electron, berkas tersebut dihasilkan dari interaction depth sekitar 400 nanometer, sedangkan untuk X-ray karakteristik itu dihasilkan dari daerah yang kedalamannya sekitar 2 mikrometer. Berkas yang paling umum dimanfaatkan untuk analisis pada SEM adalah secondary electron, yaitu berkas yang memberikan informasi detail permukaan dalam resolusi tinggi. Apabila tidak ada keterangan khusus pada gambar SEM, biasanya gambar yang ditampilkan memanfaatkan berkas secondary electron ini. Selanjutnya, berkas yang banyak dimanfaatkan untuk analisis pada SEM adalah backscattered electron atau BSE dan X-ray karakteristik untuk analisis EDS atau Energy Dispersive X-ray Spectroscopy. Bremsstrahlung adalah breaking radiation, yaitu radiasi sinar X yang disebabkan karena perlambatan dari elektron yang datang ke sampel.
Bremsstrahlung menghasilkan berkas X-ray yang kontinu di seluruh rentang energi, sedangkan karakteristik X-ray hanya menghasilkan berkas X-ray di tingkat energi tertentu tergantung dari jenis unsur yang terdapat pada sampel. Pada analisis X-ray karakteristik, kita perlu mempertimbangkan adanya fenomena Bremsstrahlung ini. Gambar pada slide ini mengilustrasikan proses dihasilkannya berkas SE, BSE, dan X-ray karakteristik. Berkas SE dihasilkan ketika primary elektron PE menumbuk elektron pada sampel sehingga keluar dari lintasannya. Elektron yang keluar dari lintasannya inilah yang disebut dengan SE, yang kemudian ditangkap oleh SE detektor untuk menghasilkan gambar SEM. PSE dihasilkan ketika PE melintas cukup dekat dengan inti, sehingga dibelokkan oleh inti untuk kembali ke arah datangnya berkas elektron. Semakin besar inti, maka kemampuan membelokkan PE juga semakin besar. Untuk daerah yang memiliki nomor atom lebih besar pada sampel, maka lebih banyak BSE yang akan dihasilkan dan ditangkap oleh BSE detektor, sehingga daerah yang memiliki nomor atom lebih tinggi tersebut akan terlihat lebih terang pada gambar. Karakteristik X-ray dihasilkan apabila ada elektron yang keluar dari lintasannya, maka elektron yang berada di lintasan dengan tingkat energi yang lebih tinggi akan cenderung mengisi tempat yang kosong di lintasan tersebut. Ketika elektron berpindah dari lintasan dengan energi yang lebih tinggi ke tingkat energi yang lebih rendah, akan dihasilkan berkas X-ray dengan energi yang sesuai dengan perbedaan energi dari kedua lintasan tersebut. Perbedaan energi antar lintasan elektron ini spesifik untuk setiap unsur, maka berkas X-ray karakteristik dapat digunakan untuk mendeteksi unsur-unsur yang ada pada sampel. Berikut adalah perbandingan gambar SE dan BSE pada SEM. Gambar SE menunjukkan detail informasi permukaan sampel yang lebih jelas dari BSE. Mengapa demikian? Karena berkas SE hanya dihasilkan dari permukaan sampel dengan kedalaman sekitar 5 nanometer. Maka, informasi yang dibawa oleh SE benar-benar berasal dari permukaan sampel. Gambar SEM yang dihasilkan dari berkas SE ini adalah gambar yang paling umum. Artinya, apabila tidak ada keterangan tambahan pada gambar SEM, maka gambar tersebut dihasilkan dari informasi yang dibawa oleh berkas SE. BSE dihasilkan dari daerah yang lebih dalam, yaitu sekitar 400 nanometer, sehingga tidak hanya membawa informasi dari permukaan sampel saja, melainkan juga membawa informasi dari daerah yang lebih dalam. Perlu diperhatikan di sini bahwa penetrasi berkas elektron akan meningkat seiring dengan naiknya acceleration voltage. Jadi, penetrasi berkas SE tidak selalu hanya 5 nanometer saja, mungkin bisa lebih apabila acceleration voltage dinaikkan. Karena BSE membawa informasi dari daerah yang lebih dalam, BSE sering membawa informasi yang menunjukkan kesan kedalaman pada sampel. Selain itu, pada BSE terlihat perbedaan kontras yang sangat jelas untuk daerah dengan nomor atom yang berbeda. Oleh karena itu, BSE membawa informasi kualitatif adanya perbedaan unsur dan nomor atom pada sampel. Berikut adalah perbandingan gambar SE dan BSE pada SEM. Gambar SE menunjukkan detail informasi permukaan sampel yang lebih jelas dari BSE. Mengapa demikian? Karena
Berkas SE hanya dihasilkan dari permukaan sampel dengan kedalaman sekitar 5 nanometer saja. Maka, informasi yang dibawa oleh SE benar-benar berasal dari permukaan sampel. Gambar SEM yang dihasilkan dari berkas SE ini adalah gambar SEM yang paling umum. Artinya, apabila tidak ada keterangan tambahan pada gambar SEM, maka gambar tersebut dihasilkan dari informasi yang dibawa oleh berkas SE. BSE dihasilkan dari daerah yang lebih dalam, yaitu sekitar 400 nanometer, sehingga tidak hanya membawa informasi dari permukaan sampel saja, melainkan juga membawa informasi dari daerah yang lebih dalam. Oleh karena itu, maka pada gambar ini dapat dilihat gambar SE memberikan detail informasi morfologi permukaan yang lebih jelas daripada BSE. Perlu diperhatikan juga bahwa penetrasi berkas elektron akan meningkat seiring dengan naiknya acceleration voltage. Artinya, berkas SE mungkin bisa dihasilkan dari kedalaman lebih daripada 5 nanometer apabila acceleration voltage dinaikkan. Karena BSE membawa informasi dari daerah yang lebih dalam, maka terkadang BSE dapat memberikan informasi topografi dan kesan kedalaman secara kualitatif. Selain itu, pada BSE terlihat perbedaan kontras yang jelas untuk daerah yang memiliki nomor atom yang berbeda. Oleh karena itu, BSE membawa informasi kualitatif adanya perbedaan unsur dan nomor atom pada sampel. Sekarang kita akan mulai membahas mengenai X-ray karakteristik dan EDS, atau energi dispersif X-ray spektroskopi. Di sini dapat kita lihat X-ray energy level, di mana K-series akan muncul apabila terjadi perpindahan elektron dari tingkat energi yang lebih tinggi ke kulit K. L-series akan muncul apabila elektron berpindah dari tingkat energi yang lebih tinggi ke kulit L, dan seterusnya. Pada K-series, K-alpha akan muncul apabila elektron berpindah dari kulit L, yaitu satu tingkat energi di atas kulit K. K-beta muncul apabila elektron berpindah dari kulit M, yaitu dua tingkat energi di atas kulit K, dan seterusnya. Gambar di sebelah kanan menunjukkan X-ray spektrum, di mana puncak-puncak setiap X-ray karakteristik dapat dideteksi pada spektrum tersebut. Sumbu X menunjukkan panjang gelombang atau tingkat energi dari X-ray, dan sumbu Y menunjukkan intensitas atau count, yaitu berapa kali X-ray dengan tingkat energi tertentu dideteksi oleh detektor. Perhatikan bahwa Bremse-Strahlung menghasilkan continuous X-ray radiation pada spektrum ini, yaitu yang nampak seperti background pada spektrum. Sedangkan X-ray karakteristik ditunjukkan dengan puncak-puncak pada satu tingkat energi tertentu. Spektrum ini
menunjukkan pengaruh tegangan akselerasi elektron terhadap X-ray yang dihasilkan. Spektrum yang berwarna merah adalah spektrum yang dihasilkan dengan tegangan akselerasi 50 kV, spektrum yang berwarna biru dengan tegangan akselerasi 75 kV, dan spektrum yang berwarna hitam dengan tegangan akselerasi 100 kV. Dapat dilihat di sini, apabila energi akselerasi terlalu rendah, maka intensitas X-ray karakteristik yang dihasilkan pun rendah, sehingga tidak dapat dibedakan dengan Bremsstrahlung. Seiring dengan naiknya energi elektron, maka intensitas X-ray karakteristik pun meningkat, sehingga puncak-puncak yang jelas dapat terdeteksi dengan baik. Contohnya, pada spektrum yang berwarna hitam. Oleh karena itu, untuk pengamatan IDS, biasanya diperlukan energi akselerasi yang lebih tinggi daripada SEM imaging. Di sini dapat dilihat tabel periodik yang mencantumkan tingkat energi X-ray untuk setiap unsurnya. Dalam analisis spektrum IDS, untuk assignment X-ray karakteristik berasal dari unsur tertentu, diperlukan informasi ini. Ini adalah tingkat energi X-ray karakteristik untuk setiap unsur dalam bentuk tabel yang juga digunakan untuk analisis IDS spektrum. Berikut adalah contoh hasil SEM IDS dari suatu area pada sampel. Gambar SEM ditunjukkan di sisi kiri dan spektrum IDS yang dihasilkan dari area tersebut ditunjukkan di sisi kanan. Spektrum yang dihasilkan menunjukkan unsur apa saja yang terdapat pada sampel dan intensitas energi X-ray di setiap puncaknya. IDS spektrum dari satu titik juga bisa diamati seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Spektrum diambil dari satu titik yang diindikasikan pada gambar SIM di sebelah kiri. Pada poin analisis, berkas elektron tidak bergerak untuk scanning, melainkan hanya diam di titik tersebut selama pengambilan data. IDS spektrum yang direkam ditampilkan di bagian kiri. Di bagian bawah terdapat informasi weight percent dan atomic percent yang bisa didapatkan dari perhitungan luas area puncak dari setiap karakteristik X-ray. Di sini kita dapat melihat contoh hasil SEM IDS, line dan area analisis. Gambar A menunjukkan gambar SIM yang mengindikasikan lokasi tempat dilakukannya line scanning, yaitu pada garis AB pada gambar A. Hasil line analisis akan menghasilkan perbandingan intensitas X-ray karakteristik dari setiap unsur yang terdeteksi pada garis AB tersebut. Perbandingan intensitas X-ray karakteristik dari setiap unsur ini ditunjukkan pada gambar B, di mana sumbu X adalah jarak pada garis AB dan sumbu Y adalah intensitas. Selain poin dan line analisis, dapat dilakukan pula area analisis yang memberikan hasil IDS mapping seperti yang dapat dilihat di kolom paling kanan. Gambar C di sini menunjukkan IDS mapping untuk area yang ditunjukkan pada gambar A. Selama proses scanning berkas elektron di suatu area tersebut, setiap kali X-ray karakteristik terdeteksi,
maka titik pada area tersebut akan ditandai. Oleh karena itu, setelah proses scanning, dapat diketahui persebaran unsur pada daerah yang diamati, yaitu unsur-unsur Fe, Cu, O, dan S pada contoh ini. Kali ini kita akan mempelajari suatu teknik yang merupakan pengembangan dari EDS, yaitu Wavelength Dispersive Spectroscopy atau WDS, di mana teknik ini memanfaatkan kristal dengan kisi atau jarak antar bidang kristal tertentu. Difraksi berkas X-ray karakteristik yang melewati kristal tersebut akan menghasilkan interferensi konstruktif dan destruktif. Detektor hanya akan mendeteksi interferensi konstruktif untuk X-ray dengan tingkat energi atau panjang gelombang tertentu yang memenuhi hukum Bragg seperti yang dapat dilihat pada slide. Untuk satu nilai sudut datang theta tertentu, detektor hanya bisa mendeteksi satu panjang gelombang saja. Oleh karena itu, pengamatan menggunakan WDS memakan waktu yang cukup lama. Untuk bisa mempersingkat waktu pengamatan pada WDS, digunakan beberapa spektrometer untuk melakukan pengukuran secara simultan. Setiap spektrometer memiliki 2-4 kristal yang berbeda dengan besar kisi yang berbeda untuk bisa mendapatkan keseluruhan tentang level energi yang dibutuhkan untuk mendeteksi unsur-unsur menggunakan X-ray karakteristik. Karena detektor hanya menangkap informasi dari satu panjang gelombang saja, maka resolusi energi untuk WDS jauh lebih baik daripada IDS. Pada gambar ini, di bagian atas menunjukkan bahwa untuk K-alfa dari silikon yang tidak terdeteksi di IDS karena intensitasnya terlalu rendah, dapat terdeteksi dengan baik menggunakan WDS. Pada gambar di bagian bawah, ditunjukkan spektrum IDS dari molybdenite yang berwarna kuning tidak dapat membedakan puncak molybdenum dan sulfur seperti yang dapat dibedakan menggunakan WDS pada spektrum yang berwarna biru.